Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Biasa, mas ada kucing aku ya. Mau lihat ya? Hai semuanya, halo. Nama aku Sheven. Nah, seperti biasa. Minta ikut juga. Nama aku Belang. Jadi iklan dulu guys. Jadi seperti biasa, di sini aku bakal nunjukin ke kalian semua gimana perubahan jerawat aku dari bulan ke bulan. Ya. Oh sayang, ini sayangku, oh sayangku. Gemes. Ini tanggal 12 Mei 2020. Tadinya udah mendingan, tapi sekarang nggak tahu kenapa tambah parah. Nggak tahu kenapa. Bisa dilihat nggak semuanya? Sampai ke leher dong jadinya sekarang. Dulu nggak sampai leher, sekarang sampai leher. Suka dukanya orang yang berjerawat itu ya hampir nggak ada suka, bukan hampir ya, nggak ada sukanya sama sekali, semuanya tuh duka semua. Kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Karena ya faktanya memang begitu. Kayak yang sedih banget pokoknya, bener. Dulu aku pernah salah pakai kosmetik gitu, masker abal-abal dari temen, referensi dari temen, katanya bagus. Pas aku cobain, karena muka aku mungkin sensitif ya, aku cobain langsung berjerawat parah. Tapi itu sembuh, dan itu cepat sembuhnya, dan nggak separah ini gitu jerawatnya. Ini aku lagi nggak pakai apa-apa, cuma pakai krim dokter doang gitu. Dan aku pakai krim dokter itu dari SMA, jadi udah nggak aneh harusnya ya. Mungkin muka aku udah capek kali ya pakai krim dokter terus. Padahal aku nggak pernah pakai abal-abal gitu, nggak pernah, cukup sekali aja dulu. Tapi kok bisa kayak gini gitu. Tapi yang bikin sedih dan mirisnya itu adalah omongan-omongan pedes banget dari netizen gitu, dari tetangga, saudara, keluarga, temennya temen, orang yang baru kenal, orang yang di jalan, orang yang di mall, di apotik, di tempat kerja, customer, semuanya itu kayak yang bukan hanya nanya loh, ini udah kayak bully gitu, bulian gitu. Bukan nanya sih, kalau nanya kenapa muka kamu kayak gitu, awalnya gimana, itu masih nanya lah ya, itu wajar. Kalau yang nanya kayak gini nih, beruntun nanya, Mbak, kenapa mukanya? Pasti pakai macam-macam obat abal-abal ya. Kayak apa? Kayak krim apa nih? Lu kenapa mukanya? Baru minggu kemarin bener. Lu diapain? Lu gak pernah mandi ya? Lu gak pernah pakai skincare apa ya? Ada lagi yang bilang, temennya temen nih. Ih, temennya lu? Temennya, Mbak kenapa? Kok begitu banget mukanya ya? Lagi, tangga nih. Wah, kenapa temuannya? Gara-gara putus cinta kali ya, mukanya begitu, jerawatan sampai semuka. Ada lagi yang gini, ada lagi orang yang bilang, keluarga juga, sampai keluarga loh ya, semua keluarga bilang, makanya muka diurus, mandi yang teratur, jangan gak mandi, cuci muka yang bener, yang bersih, jadinya kayak gini kan kamu. Atau kenapa ya orang zaman sekarang tuh hobi banget ngebully. Gue bukan artis aja dibully loh, gimana gue jadi artis kan? Aduh, oh my god. Muka kita itu adalah aset berharga yang sangat-sangat menunjang penampilan di segala lini, di segala bidangnya. Dari kerja, kita kalau ngelamar kerja dengan muka berjerawat yang kayak gini, kalau nggak ada skill yang benar-benar mumpuni banget mah nggak akan diterima. Karena zaman sekarang itu penampilan yang paling utama. Hampir semua perusahaan rata-rata
Penampilan adalah nilai utama, nilai plus dan nilai utama. Apalagi yang di tempatnya di back office. Oke. Cari jodoh juga. Itu benar-benar cari jodoh juga. Cowok zaman sekarang nggak mau lah kayaknya ya orang yang berjerawat parah. Ada sebagian kecil aja orang yang mau nerima apa adanya. Tapi kalau untuk cowok yang sesuai kriteria gitu, kayaknya susah juga gitu ya. Kecuali emang kitanya orangnya asik ya. Alhamdulillah berarti gue asik dong. Ya gitulah, orang yang asik itu mengalahkan penampilan. Tapi jangan juga kita ya udahlah kita jadi orang yang asik, nggak apa-apa lah berjerawat juga ya, jangan. Kita harus cari tahu penyebabnya apa dan cari solusinya apa. Di sini aku bakal kasih tahu ke kalian semua apa aja penyebab jerawat yang ada di muka aku, di muka kalian semua yang berjerawat. Apa sih sebabnya? Kita cari tahu di sini. Check it out. Yuk kita bahas. Pertama kita bahas dari gejala awal jerawat dulu nih. Beberapa gejala umum dari jerawat itu antara lain yang pertama adalah benjolan berwarna kemerahan atau kuning karena mengandung nanah. Yang kedua benjolan kecil papul yang muncul di atas kulit. Yang ketiga sensasi panas atau terbakar akibat adanya peradangan. Yang keempat timbulnya rasa gatal ya pada peradangan yang tadi. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai gejala awal timbulnya jerawat. Gejala umum pada jerawat antara lain yang pertama benjolan berwarna kemerahan, benjolan kecil atau papul. Papula itu yaitu benjolan kecil kemerahan yang disertai nyeri, sakit gitu, perih-perih gimana gitu. Nah, yang ketiga sensasi panas atau terbakar akibat adanya peradangan. Yang keempat itu timbul rasa gatal pada benjolan. Awal-awalnya tuh kayak gitu dulu. Yang kelima jika diperparah oleh peradangan itu bakalan menjadi tambah beradang gitu banyak. Nah sekarang yang kedua, penyebab timbulnya jerawat. Secara umum dan secara medis, timbulnya jerawat di muka kita itu sebabnya adalah yang pertama produksi sebum berlebihan. Ya, sebum itu adalah zat yang diproduksi oleh kelenjar minyak untuk mencegah kulit kering, ya kan? Tapi terlalu banyak ya, terlalu berlebih jadi menimbulkan jerawat di muka kita. Yang kedua, adanya sumbatan pada folikel rambut oleh campuran sel kulit mati dan sebum. Yang ketiga, adanya bakteri jenis Propionibacterium acnes yang berkembang menyumbat folikel tadi di rambut, folikel rambut yang ada di wajah kita, serta menyebabkan peradangan yang tambah parah. Yang keempat, adanya faktor genetik atau keturunan. Jika salah satu orang tua kita memiliki masalah jerawat, kita juga bisa berpeluang besar menuruni jerawat tersebut dari orang tua kita. Kelima adalah folikel yang tersumbat bisa membengkak dan membentuk komedo putih atau komedo hitam. Bila terpapar dengan dunia luar, kondisi tersebut sebaiknya jangan dianggap remeh karena bisa berkembang menjadi papula, nodul atau bahkan kista apabila terkontaminasi oleh bakteri kulit. Nah, yang keenam adalah hormon. Ya, hormon. Jadi saat aktivitas hormon androgen berlebih atau saat terjadi perubahan hormon saat masa menstruasi, itu bisa menimbulkan jerawat juga. Nah, yang terakhir, yang 8 itu bisa juga dari stres. Stres yang dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang, termasuk dalam pola makan yang dapat memicu jerawat. Kalau kita banyak pikiran atau pola makannya salah, itu bisa juga jadi faktor penyebab timbulnya jerawat di muka kita semua. Itu tadi kan faktor umum daripada resiko jerawat. Sekarang faktor resikonya itu dari kita sendiri. Kalau tadi kan faktor umumnya ya, kalau sekarang faktor dari kita sendirinya juga ada. Beberapa faktor resiko jerawatnya antara lain
Yang pertama itu adanya gesekan kulit dengan benda. Misalnya nih, jerawat di wajah akibat terlalu sering mengenakan penutup kepala. Helm itu kan kotor. Nah, dari helm itu kan banyak bakteri yang terselubung, nempel lah di pipi. Gerak-gerak dari sini, timbullah jerawat kan. Jerawat di leher juga bisa karena pemakaian baju yang terlalu ketat di bagian kerah kayak gini. Atau juga jerawat di punggung akibat sering menggunakan ransel ya kan ketat banget tuh. Nah, itu bikin tekanan kelenjar keringat yang di sini tuh tersumbat, bikin jerawat gitu kan. Apa sih? Nah, yang kedua, kebiasaan merokok juga bisa jadi faktor penyebab timbulnya resiko jerawat. Yang ketiga juga yaitu faktor keturunan. Jika terdapat anggota keluarga yang bermasalah dengan jerawat, anak, istri, Anda mungkin bisa kena jerawat juga kalau jorok apalagi. Nah, yang keempat bisa juga karena mengkonsumsi obat yang mengandung litium, kortikosteroid atau obat anti kejang. Itu juga bisa berpengaruh. Nah, yang kelima bisa jadi karena masa pubertas akibat peningkatan aktivitas hormon testosteron yang memicu kelenjar minyak menghasilkan sebum dalam jumlah lebih banyak. Yang keenam, penggunaan kosmetik yang abal-abal misalkan ya, atau penggunaan kosmetik yang banyak banget mengandung bahan kimia berlebih. Dan yang keenam, adanya perubahan hormon misalnya menjelang menstruasi. Karena biasanya kalau orang menjelang menstruasi itu emang berjerawat gitu, ada 1 atau 2 gitu. Ini nggak semuanya kayak gini tapi. Nah, bisa juga karena 3 bulan pertama masa kehamilan kita banyak jerawat karena emang. Nah, yang terakhir itu bisa juga stres yang dapat memperburuk kondisi jerawat yang sudah ada. Nah, udah jerawat tadinya 1, stres lagi 2, stres lagi 3, stres lagi 4. Stresnya banyak ya jerawatnya banyak semuka kayak gue mungkin ya gini, nah stres. Kayak gitu. Oke, segitu dulu informasi yang bisa kita ambil hari ini dari gejala jerawat, penyebab jerawat, serta faktor risiko penyebab jerawat. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kalian suka dengan channel ini, kalian bisa like, comment, and subscribe. Oke, semoga yang berjerawat cepat sembuh. Semoga yang nggak pernah ngerasain berjerawat. Dan semoga semua yang menonton video ini sehat selalu, senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semuanya disukseskan dan semua dilancarkan rezekinya. Oke? Amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik juga buat saya dan keluarga. Doakan ya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.